Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Jainisi, NB 1411900103, dengan rekan saya, Maya Rahmawati, NB 1411900108, dari kelompok 4, Manajemen Proyek, akan menjelaskan tentang proyek yang telah kita selesaikan. Untuk proyek yang kita ambil sendiri adalah proyek pembangunan rumah kucing, yang mana proyek pembangunan rumah kucing ini merupakan jenis proyek konstruksi. Proyek ini dilakukan dengan tujuan sebagai tempat untuk mengurung beberapa kucing. Awalnya lahan tersebut merupakan lahan kosong di belakang rumah yang kemudian direncanakan akan dibangun sebagai rumah kucing. Rumah kucing ini akan dibangun dengan perkiraan ukuran 4 kali 1,5 meter kali 2 meter. Proyek ini sudah berjalan mulai dari akhir bulan Agustus, namun dibongkar ulang pada tanggal 1 Oktober 2021 dan diperkirakan akan selesai pada tanggal 15 Desember tahun 2021. Untuk lokasi dan dokumentasi, proyek pembangunan rumah kucing ini berlokasi di Jalan Jambu Desa Seruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Berikut adalah foto-foto mulai dari awal sampai menjadi pelamir. Untuk denah rumah kucing sendiri, ukuran panjangnya berada 4 meter, untuk lebar pada 1,5, dan untuk 2 meter itu ketinggian dari ruangan rumah kucing tersebut. Untuk per kotak ruangan kucing merupakan sebesar 1 kali 1 meter, dan untuk sisanya ada 0,4 meter untuk pintu dan sisanya lagi untuk tempat keperluan kucing. Tahap selanjutnya adalah tahap aktivitas proyek, yang mana ada 8 tahapan. Yang pertama persiapan material dan lokasi, 2 pembuatan fondasi, 3 pembuatan dinding, 4 pembuatan atap asbes, 4 penyempurnaan dinding, 6 pembuatan kerangka kusen pintu, 7 pembuatan lantai, dan yang terakhir adalah finishing. Untuk work breakdown structure atau WBS, dapat seperti ini. Untuk yang tahapan 1.1 persiapan material dan lokasi, ada 1.11 pemilihan material, 1.12 pembersihan lokasi. Untuk 1.2 pembuatan fondasi, ada 1.2.1 pengukuran lokasi, 1.2.2 penggalian tanah, 1.2.3 pemasangan fondasi, 1.2.4 merakit slope, 1.2.5 pengecoran. Untuk 1.3 pembuatan dinding ada 1.3.1 pemasangan batu bata. Untuk 4.1 pembuatan atap asbes ada 1.4.1 pengukuran kayu, 1.4.2 pemotongan kayu, 1.4.3 pembuatan atap rangka atap, dan 1.4.4 pemasangan asbes. Untuk di poin 1.5 penyempurnaan dinding ada 1.5.1 plester dinding dan 1.5.2 acian dinding. Untuk selanjutnya ada 1.6 pembuatan kerangka kusen pintu, ada poin 1.6.1 mengukur dan memotong kayu, ada 1.6.2 merakit kayu, dan ada 1.6.3 pemasangan kawat streaming. Selanjutnya ada pembuatan lantai, 1.17 pengukuran, 1.7.2 perabatan lantai, 1.7.3 pemasangan keramik, 1.7.4 pemasangan mat keramik. Untuk yang terakhir 1.8 finishing, 1.8.1 pelamir dinding, 1.8.2 pemasangan kusen pintu,
1.8.3 pengecatan, dan yang terakhir 1.8.4 pemasangan instalasi listrik. Untuk Organization Breakdown Structure atau OBS, begini. Ada tukang 1 dan tukang 2, yang mana tugas dari tukang 1 adalah 1 pemberian material dan persiapan lokasi, ada poin pembelian material dan pembersihan lokasi, poin 2 pembuatan fondasi merupakan jabaran dari pengukuran lokasi, penggalian tanah, pemasangan fondasi, peratif soft, dan melakukan pengecoran. Untuk poin 3 pembuatan dinding, ada pemasangan batu bata. Poin 4 pembuatan atap asbes, membuat rangka atap dan memasang asbes. 5 penyempurnaan dinding, plester. Ada poin plester dinding. 6 pembuatan lantai, ada pengukuran dan pemasangan keramik. 7 ada pemasangan instalasi listrik. Untuk tukang 2 ada poin 1 pembuatan dinding, pemasangan batu bata. Poin 2 pembuatan atap asbes, pengukuran dan pemotongan kayu. Poin 3 penyempurnaan dinding dengan atap dengan acian dinding. 4 pembuatan lantai, ada pemasangan nat keramik. Poin 5 pembuatan kerangka kusen pintu, ada mengukur dan memotong kayu, merakit kayu, dan pemasangan palet streaming. Poin 6 pemasangan kusen pintu. Poin 7 pelanggar dinding, dan poin 8 pengecatan. Untuk work batch, untuk kode aktivitas, perkiraan waktu, mulai tanggal selesai, keterangan pekerja, dan alat apa yang akan digunakan akan saya jelaskan. Untuk kode aktivitas A, pada aktivitas pembelian material dan persiapan lokasi, perkiraan waktu 7 hari, dimulai dari tanggal 1 Oktober sampai 7 Oktober, dilakukan oleh tukang 1, yang mana ada pembelian material dan pembersihan lokasi. Untuk pembelian material sendiri dilakukan selama 2 hari. Untuk pembelian lokasi, pembersihan lokasi dilakukan 5 hari. Untuk keterangan pekerja yang melakukan aktivitas A adalah tukang 1. Untuk alat yang digunakan hanyalah sapu. Kode aktivitas B dengan aktivitas pembuatan fondasi perkiraan waktu 17 hari dimulai dari tanggal 1 Oktober sampai 17 Oktober 2021 dilakukan oleh tukang 1, yang mana aktivitas ada pengukuran lokasi selama 2 hari, menggali tanah selama 3 hari, memasang fondasi 5 hari, merakit dan memasang besi atau slop 4 hari, dan yang terakhir pengecoran 3 hari. Untuk alat yang digunakan ada meteran, spidol, cangkul, serkop, dan timba, dan pemotong besi. Untuk kode aktivitas C, pembuatan dinding, perkiraan waktu yang dibutuhkan 14 hari, mulai dari tanggal 18 Oktober sampai 31 Oktober, untuk pekerja yang melakukan tukang 1 dan tukang 2. Untuk aktivitas yang dilakukan, memasang batu bata. Untuk alat yang digunakan, sekop, cetok, dan timba. Kode aktivitas D, pembuatan atap, perkiraan waktu 7 hari, mulai dari 1 November sampai 7 November 2021, keterangan pekerja, tukang 1 dan tukang 2. Untuk aktivitas yang dilakukan, pengukuran dan pemotongan kayu 3 hari, membuat rangka atap 2 hari, pemasangan asbes 2 hari. Untuk pengukuran dan pemotongan kayu dilakukan oleh tukang 2 dengan menggunakan alat meteran, penggaris, spidol, dan gergaji. Untuk pembuatan rangka atap dan pemasangan asbes dilakukan oleh tukang 1, yang mana menggunakan alat gergaji, palu, paku, meteran, dan sebagainya. Untuk kode aktivitas E, ada aktivitas penyempurnaan dinding yang dilakukan dengan perkiraan waktu 6 hari, mulai dari 8 November 2021 sampai dengan 13 November 2021. Dilakukan oleh tukang 1 dan tukang 2.
Untuk aktivitas yang dilakukan, plester dinding dilakukan selama 3 hari dan acian dinding 3 hari. Untuk plester dinding sendiri dilakukan oleh tukang 1 dengan alat yang digunakan sekop, cetok, timba, sedangkan acian dinding dilakukan oleh tukang 2 dengan menggunakan alat sekop, cetok, timba, dan rostam acian. Untuk yang selanjutnya, kode aktivitas F, pembuatan kerangka kusen pintu, perkiraan waktu yang dibutuhkan adalah 8 hari, mulai dari tanggal 14 November 2021 sampai dengan 21 November 2021. Untuk keterangan pekerja yang melakukan adalah tukang 2. Aktivitas yang dilakukan adalah mengukur dan memotong kayu selama 2 hari, merakit kayu 3 hari, pemasangan kawat selama 3 hari. Untuk alat yang digunakan, meteran, spidol, gergaji, palu, paku, dan tang. Untuk kode aktivitas G, pembuatan lantai, diperkirakan waktu 10 hari dari tanggal 22 November sampai 1 Desember dengan keterangan pekerja dilakukan oleh tukang 1. Dengan aktivitas menguruk 2 hari, merabat lantai 3 hari, memasang keramik 3 hari, memasang keramik 2 hari. Untuk alat yang digunakan sebagai berikut, seperti cangkul, sekop, cetok, timba, rostam acian, palu, dan gerinda. Untuk kode aktivitas H, pelamir dinding, diperkirakan waktu memakan 5 hari, mulai dari tanggal 2 Desember sampai 6 Desember 2021. Untuk keterangan pekerja yang melakukan adalah tukang 2. Alat yang digunakan adalah timba, cetok, strapel, dan strapel plastik. Untuk kode aktivitas I, pemasangan kusen pintu memakan waktu 3 hari, mulai dari 7 Desember sampai 9 Desember 2021. Keterangan pekerja yang melakukan adalah tukang 2, alat yang digunakan adalah timba, cetok, dan bor. Untuk kode aktivitas J, pengecatan, diperkirakan waktu 7 hari, mulai dari 7 Desember sampai 13 Desember 2021. Untuk keterangan pekerja yang melakukan adalah tukang 2. Untuk alat yang digunakan adalah timba, rampan cat, roller, kuas, dan lakban. Untuk kode aktivitas K, memasang instalasi listrik, yang mana memerlukan waktu 2 hari, mulai dari tanggal 14 Desember sampai 15 Desember 2021, dengan keterangan pekerja yang melakukan adalah tukang 1. Alat yang digunakan sebagai berikut, obeng, tang, dan gunting. Untuk total keseluruhan durasi waktu yang diperlukan adalah 76 hari. Berikut adalah rincian biaya bahan baku. Untuk material jumlah harga satuan dan total. Untuk yang pertama ada batu bata. Kita memerlukan 3 pickup dengan harga satuan pickup 400.000 dengan total 4 pickup 1.200.000. Batu kumbung 30 biji dengan harga satuan 12.000 dengan total keseluruhan 360. Untuk pasir kita memerlukan 3 pickup dengan harga satuan 300.000, harga total 900.000. Semen 8 sak dengan harga satuan 65, total 520.000 rupiah. Semen nat 2 bungkus, harga satuan 10.000, total 20.000. Batu kerikil 1 pickup 230, total 230. Urukan susu 1 meter kubik 220, harga satuan total 220. Besi 0,10 cm 10 lonjor dengan harga satuan 75, harga total 300.000. Besi 0,6 cm 8 lonjor dengan harga satuan 15.000 dengan total harga 120. Untuk paku cor 5 cm 1 kilo 12.000, paku cor 10 cm 1 kilo 13.000, paku cor 12 cm 2 kilo harga satuan 14, total 28. Untuk balok kayu ukuran 6 cm kali 12 cm kali panjang 4 meter memerlukan 6 lonjor dengan harga satuan 45.000 dengan harga total pada 270.000. Untuk asbes ukuran 180 kali 80 cm dengan jumlah 3 pieces dengan harga satuan 34, harga total jadi 102.000. Untuk keramik 20 kali 20 8 dus, harga satuan 50.000, total harga 400.000. Untuk kawat stringing PVC 1 meter, kita memerlukan 10 meter, harga satuan per meter 20.000, harga total 200.000.
Roll kuas cat 1 pieces 25.000. Kuas cat tembok biasa 1 pieces 8.000. Papan kayu ukuran 20 kali 2 cm kali panjang 4 meter 5 lonjong harga satuan 45 dengan harga total 225. Lambir dinding 3 pieces atau setara dengan 1 kilo. Harga satuan 15.000 dengan harga total 45.000. Cat dinding 1 bak harga 50.000, saklar 1 pieces 3.000, kabel listrik 5 membutuhkan 15 meter dengan harga satuan 5.000 per meter, total harga 75.000. Pipa kabel listrik 15 meter dengan harga satuan 4.000 per meter, harga total 60.000. Lampu listrik 2 pieces dengan harga satuan 35, total harga 70. Untuk pintu 1 300.000, stel engsel 19 buah 15.000 harga satuan, total harga 285. Grinder 10 pieces, harga satuan 6.000 dengan harga total 60.000. Untuk total keseluruhan material ada pada 6.100.000 rupiah. Rincian biaya tenaga kerja. Untuk tukang 1, gaji per harian adalah 100.000, sedangkan tukang 2 adalah 60.000. Total hari kerja untuk tukang 1 57 hari, total kerja untuk tukang 2 43 hari. Untuk total keseluruhan gaji dari tukang 1 5.700.000 rupiah dan untuk tukang 2 2.580.000 rupiah dengan harga dengan biaya total tenaga kerja keseluruhan ada pada angka 8.280.000 rupiah. Untuk total semua biaya proyek ada pada total dari biaya bahan baku ditambah dengan total biaya tenaga kerja. Untuk total biaya bahan baku sendiri ada pada angka 6.100.000 rupiah. Biaya total tenaga kerja 8.280.000 rupiah. Total biaya proyek ada pada angka 14.381.000 rupiah. Untuk RAB sendiri dari kode aktivitas A untuk biaya tenaga kerja 700.000 dengan total biaya 700.000 karena tidak memerlukan biaya material. Untuk kode aktivitas B mengeluarkan biaya tenaga kerja sebesar 1.700.000 dengan biaya material 2.049.500 rupiah dengan total keseluruhan 3.749.500 rupiah. Untuk kode aktivitas C memerlukan biaya tenaga kerja 2.240 dengan biaya material 1.695 dengan total keseluruhan 3.935.000 rupiah. Untuk kode aktivitas D, biaya tenaga kerja yang diperlukan 580, biaya material yang diperlukan 249.000 rupiah dengan biaya total 829.000. Kode aktivitas E memerlukan biaya tenaga kerja sebesar 4.480.000 dengan biaya material 182.500. Alhasil total dari 662.500 rupiah. Untuk kode aktivitas F memerlukan biaya tenaga kerja sebesar 480.000 rupiah, sedangkan biaya material 341.500 rupiah. Total biaya 821.500 rupiah. Pada aktivitas Y, biaya tenaga kerja yang diperlukan sebesar 1 juta rupiah dan biaya material 602.500 rupiah dengan biaya total 1.602.500 rupiah. Untuk pada aktivitas H memerlukan biaya tenaga kerja 300.000 dengan biaya material 45.000 dengan total 345.000. Untuk kode aktivitas I memerlukan biaya tenaga kerja 180.000 dengan biaya material 640 dengan total harga biaya 825.000. Untuk kode aktivitas J memerlukan biaya bahan baku biaya tenaga kerja sebesar 420.000 dengan biaya material 83.000 dengan total 503.000 rupiah. Untuk aktivitas K memerlukan biaya tenaga kerja 200
dan biaya bahan baku 208.000 dengan total 408.000 rupiah. Untuk total biaya seluruh aktivitas ada pada angka 14.381.000 rupiah, sama dengan pada total biaya tadi. Untuk Jan charge seperti ini. Dari aktivitas A sampai dengan K, mulai dari tanggal 20 September sampai 13 Desember. Untuk network metode AON, kode aktivitas kode aktivitas, deskripsi aktivitas yang didahului dan durasi per hari. Untuk kode aktivitas A dengan deskripsi pembelian material dan persiapan lokasi, tidak ada aktivitas yang mendahului dengan durasi 7 hari. Kode aktivitas B pembuatan fondasi, tidak ada aktivitas yang mendahului dengan total durasi 17 hari. Untuk kode aktivitas C pembuatan dinding, aktivitas yang mendahului adalah A dan B dengan total durasi 14 hari. Kode aktivitas D pembuatan atap, kode aktivitas yang mendahului adalah C dengan total durasi 7 hari. Kode aktivitas E penyempurnaan dinding, aktivitas yang mendahului adalah aktivitas D dengan total durasi 6 hari. Kode aktivitas F pembuatan kerangka pasang pintu dengan aktivitas yang didahului adalah kode E dengan total 8 hari. Kode aktivitas G pembuatan lantai, aktivitas yang didahului adalah kode aktivitas F dengan total 10 hari. Kode aktivitas H pelamir dinding yang atap, kode aktivitas yang didahului adalah G dengan total durasi 5 hari. Untuk kode aktivitas I pemasangan pasang pintu, aktivitas yang didahului adalah kode H dengan total durasi 3 hari. Kode aktivitas J pengecatan, aktivitas yang didahului adalah kode aktivitas H dengan total durasi 7 hari. Kode aktivitas K pemasangan instalasi listrik, kode aktivitas yang didahului adalah I dan J, total durasi yang dibutuhkan adalah 2 hari. Ini adalah AON pos yang pertama. Kita memasukkan angka dan hasil dari metode AON adalah lintasan kritis yang dari proyek rumah kucing ini adalah B, C, D, E, F, G, H, J, dan K. Untuk research constraint dan sebagainya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Maya Rahmawati. Untuk Maya Rahmawati bisa melanjutkan yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini saya akan melanjutkan untuk baik. Ini saya akan lanjutkan untuk research constraint-nya.
Baik, ini akan saya lanjutkan untuk research constraint-nya. Mungkin bisa di next slide. Mungkin bisa di next slide. Baik, ini merupakan research constraint-nya. Dari hasil research constraint ini, diketahui bahwa tidak ada tenaga kerja yang melebihi batas. Yaitu research available-nya tidak melebihi sehingga tidak dilakukan pergeseran. Next. Ini apakah proyek pembangunan rumah kucing tersebut dapat dipercepat menjadi 73 hari? Ini merupakan tabel CPM-PERT yang terdiri dari kode aktivitas, keterangan kegiatan, aktivitas yang mendahului, durasi, waktu optimis, waktu pesimis, waktu yang diharapkan, serta varians. Untuk varians proyek diperoleh dari jumlah varians kegiatan pada jalur kritis. Diketahui pada slide sebelumnya yaitu jalur kritisnya adalah B, C, D, E, F, G, H, J, dan K. Maka jumlah dari varians proyeknya diperoleh 3,08. Setelah itu dicari standar deviasi proyek yang dilambangkan oleh huruf S kecil, yaitu sama dengan akar dari variansi proyek, yaitu akar dari 3,08 yaitu 1,75. Kemudian penyelesaian proyek apabila dipercepat selama 73 hari, yaitu dengan rumus Z sama dengan TS dikurangi TE dibagi oleh S, di mana TS merupakan waktu yang diharapkan dan TE adalah waktu awalnya, kemudian S adalah standar deviasi proyek. Maka Z sama dengan 73 hari dikurangi 76 hari dibagi 1,75, yaitu minus 1,71. Kemudian dicari dari tabel distribusi normal, ditemukan ada peluang sebesar 4,3% untuk menyelesaikan proyek tersebut dalam kurun waktu 73 hari. Kemudian percepatan proyek. Diketahui bahwa aktivitas A, yaitu waktu normal atau waktu awalnya, yaitu 7 hari, dipercepat menjadi 6 hari dengan tambahan tenaga kerja yaitu tukang 3, dengan biaya normalnya 700.000, kemudian menjadi 740.000. Kemudian aktivitas B dengan durasi awal 17 hari, kemudian dipercepat menjadi 15 hari dengan tambahan tukang 4, dengan biaya awal 3.749.500 menjadi 3.879.500. Kemudian aktivitas C dengan durasi awal 14 hari dipercepat menjadi 13 hari dengan bantuan tambahan tukang 4. Kemudian untuk biayanya, biaya awal ada 3.935.000 menjadi 4.135.000. Kemudian untuk aktivitas D dengan durasi awal 7 hari dipercepat menjadi 5 hari dengan tambahan tukang 3. Untuk total biaya normalnya yaitu 829.000 menjadi 1.079.000. Untuk aktivitas E dengan durasi awal 6 hari dipercepat menjadi 5 hari dengan tambahan tukang 3. Biaya awalnya ada 662.500 menjadi 722.500. Untuk kegiatan F dengan durasi awal 8 hari dipercepat menjadi 6 hari dengan tambahan tukang 3. Biaya awal 821.500 menjadi 1.100.500. Kemudian aktivitas E dengan durasi awal 10 hari dipercepat menjadi 7 hari dengan tambahan tukang 3. Dengan biaya awal 1.602.500 kemudian menjadi 1.812.500. Kemudian aktivitas H dengan durasi awal 5 hari dipercepat menjadi 4 hari dengan tambahan tukang 3. Untuk biaya awal adalah 345.000 menjadi 395.000. Kemudian untuk aktivitas I yaitu dengan waktu durasi normal 3 hari tidak dilakukan percepatan, maka untuk biaya awalnya 825 tetap seperti awal yaitu 825.000. Kemudian untuk aktivitas C dengan durasi awal 7 hari menjadi 6 hari dengan tambahan tukang 4.
biaya awalnya 503.000 menjadi 653.000. Kemudian yang terakhir adalah aktivitas K dengan durasi awal 2 hari tanpa dipercepat, maka biayanya tetap yaitu 408.000. Maka dari hasil keseluruhan percepatan dari aktivitas A sampai dengan aktivitas K diperoleh biaya normal 14.381.000 kemudian menjadi 15.651.000 yaitu dengan selisih yang diperoleh yaitu 1.270.000. Kemudian ini untuk gambar diagram jaringannya. Kemudian ini untuk penentuan total waktu akselerasi, total biaya akselerasi, dan juga biaya akselerasi per unit. Dari aktivitas A, yaitu total waktu akselerasinya 1 hari, total biaya akselerasinya 40.000, maka biaya akselerasi per harinya 40.000. Aktivitas B dengan durasi 2 hari, total biaya akselerasinya 130.000, maka dibagi 2 hari diperoleh biaya akselerasi per hari 65.000. Kemudian aktivitas C dengan durasi 1 hari, total biaya akselerasinya 200.000, maka biaya akselerasi per harinya yaitu tetap 200.000. Untuk aktivitas D dengan durasi 2 hari, total biaya akselerasinya 250.000, maka biaya akselerasi per harinya yaitu 250.000 dibagi 2 hari yaitu 125.000. Untuk aktivitas E dengan durasi 1 hari, total biaya akselerasinya 60.000, maka biaya akselerasi per harinya tetap yaitu 60.000. Untuk aktivitas F dengan durasi 2 hari, total biaya akselerasinya adalah 180.000, maka biaya akselerasinya per hari adalah 180.000 dibagi 2 hari yaitu 90.000. Untuk aktivitas H dengan durasi 1 hari, total biaya akselerasi 50.000, maka biaya akselerasi per harinya tetap yaitu 50.000. Untuk aktivitas I, tidak ada akselerasi durasinya, maka total biaya akselerasinya 0 dan juga biaya akselerasi per hari juga 0. Untuk aktivitas J, yaitu dengan durasi 1 hari, total biaya akselerasinya adalah 150.000, maka biaya akselerasi per harinya adalah tetap yaitu 150.000. Untuk aktivitas K tidak dilakukan percepatan, maka tidak ada total biaya akselerasinya. Maka dari itu, hasil yang diperoleh total biaya akselerasinya adalah 1.270.000 dengan biaya akselerasi per hari keseluruhan adalah 850.000. Kemudian penentuan aktivitas yang akan di-crash. Di sini terdiri dari aktivitas P, C, D, F, G, H, J. Dipilih total biaya akselerasi yang paling minimum, yaitu ada pada aktivitas H, yaitu total biaya akselerasi 50.000. Maka dengan biaya akselerasi per unit waktu sebesar 50.000 yang merupakan aktivitas dengan biaya yang paling minimal, maka waktu aktivitas setelah akselerasi yaitu waktu normal dikurangi dengan waktu akselerasi, yaitu 5 hari dikurangi 1 hari menjadi 4 hari. Maka biaya tambahan setelah akselerasi yaitu biaya akselerasi per hari dikali waktu akselerasi. 50.000 dikali 1 hari sama dengan 50.000. Maka lama waktu proyek setelah akselerasi adalah 76 hari dikurangi 1 hari sama dengan 75 hari. Ini merupakan diagram untuk menentukan kembali garis ideal kritis dan lama waktu proyek dengan mengubah durasi pada kegiatan H yang awalnya adalah 5 hari, maka dipercepat 1 hari menjadi 4 hari. Maka lintasan kritis dari proyek ini adalah pada aktivitas B, C, D, E, F, G, H, J, dan K dengan lama waktu proyek 75 hari. Karena waktu yang diharapkan adalah 73 hari, sedangkan waktu yang dipercepat masih memperoleh 75 hari, maka ditentukan kembali aktivitas yang akan di-crash. Maka kita mencari total biaya akselerasi yang paling minimum, yaitu ada 60.000.
dengan biaya akselerasi per unit waktu sebesar 60.000 sehingga merupakan aktivitas dengan biaya paling minimal, maka waktu aktivitas E setelah akselerasi yaitu waktu normal dikurangi waktu akselerasi sama dengan 6 hari dikurangi 1 hari sama dengan 5 hari. Biaya tambahan akselerasi yaitu diperoleh dari biaya akselerasi per hari dikali waktu akselerasi sama dengan 60.000 dikali 1 hari yaitu 60.000. Lama waktu proyek setelah akselerasi yaitu 75 hari dikurangi 1 hari sama dengan 74 hari. Ini untuk menentukan kembali garis edar kritis dan lama waktu proyek dengan mengubah durasi pada aktivitas E yang awalnya adalah 6 hari menjadi 5 hari. Maka diperoleh lintasan kritis dari proyek ini adalah B, C, D, E, F, G, H, J, dan K dengan lama waktu proyek adalah 74 hari. Karena sebelumnya setelah percepatan masih diperoleh waktu selama 74 hari, maka dilakukan kembali aktivitas yang akan di-crash. Setelah aktivitas H dan aktivitas E, maka ada aktivitas B dengan total biaya akselerasi paling minimal, yaitu 130 hari, 130.000. Maaf ini ada kesalahan penulisan. Yang benar adalah dengan biaya akselerasi per unit waktu sebesar 130.000 sehingga merupakan aktivitas dengan biaya paling minimal, maka dapat dipercepat dengan total waktu 2 hari. Karena di sini aktivitas B durasi waktunya adalah 2 hari. Maka waktu aktivitas setelah akselerasi diperoleh dengan rumus waktu normal dikurangi waktu akselerasi, yaitu 17 hari dikurangi 2 hari sama dengan 15 hari. Maka biaya tambahan setelah akselerasi, yaitu biaya akselerasi per hari dikali waktu akselerasi yang digunakan, yaitu 65.000 dikali 2 sama dengan 130.000. Lama waktu proyek setelah akselerasi yaitu 74 hari dikurangi 2 hari sama dengan 72 hari. Karena waktu yang kita harapkan adalah 73 hari, sedangkan setelah percepatan itu 72 hari, maka lebih cepat waktu akselerasi aktivitas B digunakan secara maksimal selama 2 hari, maka lama waktu proyek menjadi 72 hari. Lebih cepat dari proyek yang diharapkan yaitu 73 hari, maka waktu akselerasi dapat dikurangi atau tidak digunakan secara maksimal. Jika aktivitas B dipercepat hanya 1 hari, maka waktu aktivitas B setelah akselerasi yaitu diperoleh dengan waktu normal dikurangi waktu akselerasi yaitu 17 hari dikurangi 1 hari, yaitu 16 hari. Lama waktu proyek setelah akselerasi yaitu waktu proyek awal dikurangi waktu akselerasi yang digunakan, yaitu 74 hari dikurangi 1 hari sama dengan 73 hari. Biaya tambahan setelah akselerasi yaitu biaya akselerasi per hari dikali waktu akselerasi yang digunakan, yaitu 65.000 dikali 1 sama dengan 65.000. Kemudian perbarui kembali waktu kegiatan dengan telah dilakukan crash pada 3 aktivitas di atas, yaitu aktivitas H, E, dan B, maka waktu aktivitas mengalami perubahan sebagai berikut, yaitu aktivitas H dengan waktu normal 5 hari dipercepat dengan 1 hari, maka waktu akhirnya adalah 4 hari. Kemudian aktivitas E dengan waktu normal 6 hari dipercepat dengan 1 hari, maka waktu akhirnya adalah 5 hari. Kemudian aktivitas B dengan waktu normal 17 hari dipercepat dengan 1 hari, maka waktu akhirnya adalah 16 hari. Kemudian ini adalah gambar diagram jaringannya. Diperoleh lintasan kritis pada proyek ini adalah B, C, D, E, F, G, H, J, dan K dengan lama waktu proyek adalah 73 hari. Kemudian waktu proyek setelah crash dengan waktu proyek awal ada 76 hari dengan aktivitas H yaitu 1 hari akselerasi yang digunakan, waktu proyek setelah akselerasi menjadi 75 hari, aktivitas E dengan 1 hari percepatan yaitu waktu proyek setelah akselerasinya yaitu 74 hari, aktivitas B dengan 1 hari percepatan menjadi 73 hari. Karena waktu proyek sudah sama dengan waktu yang diharapkan, maka crash berhenti sehingga total biaya tambahan untuk mempercepat waktu menjadi 73 hari sebesar H
dengan waktu akselerasi 1 hari, biaya akselerasinya 50.000, maka jumlah biaya akselerasinya adalah 50.000. Aktivitas E dengan waktu akselerasinya yaitu 1 hari, biaya akselerasi per harinya adalah 60.000, jumlah biaya akselerasinya yaitu 60.000. Untuk aktivitas B dengan waktu akselerasi yang digunakan adalah 1 hari, maka biaya akselerasi per harinya yaitu 65.000, jumlah biaya akselerasi keseluruhan juga 65.000. Maka total biaya tambahan setelah akselerasi adalah 175.000. Research constraint. Ini merupakan hasil dari research constraint-nya, karena research FLB-nya tidak melebihi sehingga tidak dilakukan penjelasan lagi. Kemudian ini untuk hasil dari Microsoft Project-nya. Research Microsoft Project sebelum percepatan diketahui pada gambar ini merupakan tidak ada yang overload, sehingga hasil dari Microsoft Project-nya sudah sesuai. Sekian dari kelompok 4. Saya Maya Rahmawati dengan NBI 14 1190108. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam melakukan presentasi. Semoga presentasi saya dapat bermanfaat. Kemudian saya serahkan kepada teman saya Lailatul Cahyaningsi. Ya, terima kasih rekan saya Maya Rahmawati untuk menyampaikan presentasinya. Di penghujung presentasi kami, saya selaku penyusun dan dengan rekan saya Maya Rahmawati penyusun PowerPoint. Mohon maaf apabila ada salah dan kata, karena semua perkataan spontan langsung keluar dengan tanpa adanya skrip maupun apapun itu namanya. Mohon dimaafkan. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.